biasa, Mas Bos. Wah, Ya, tambah ganteng ya, Bang Hendrik ya. Cermin. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak Romadi sudah ditunggu mahasiswa yang luar biasa ya dari Siap, program pendidikan bahasa Indonesia. Monggo kami ya. dimotivasi terkait dengan literasi dan tantangan menjadi guru abad 21 dalam menghadapi industri 4.0. Ya, Monggo Pak ya. Romadi, Ini silakan. ini mahasiswa PBI Al-Hikmah ya. Ya, ini mahasiswa PBI Al-Hikmah dan juga dosen STKIP Al-Hikmah Surabaya yang pengen ikut, kan juga di share di grup bisa begitu Pak Apa ini Romadi. rata-rata? Semester berapa Bagaimana? rata-rata? Ini Semester berapa semester rata-rata? 2, semester 4 dan semester 6 ya. Oke, baik. Saya beri pengantar dulu ya. Monggo Pak Romadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para yang saya hormati Bapak Ketua Program Studi PBI Al-Hikmah Surabaya, para dosen, Bapak Ibu dosen, staf, mahasiswaku yang hebat dan luar biasa. Yang pertama saya ucapkan selamat dan sukses. Saya sungguh bangga dan luar biasa bisa bersilaturahmi dengan teman-teman di Al-Hikmah Surabaya. Meski belum bisa bertatap muka, bertemu langsung dengan teman-teman semua, tapi saya mendengar berita tentang mahasiswa dan dosen Al-Hikmah dari Mas Ustadz Fiatmoko Jatmiko yang hebat dan luar biasa, sudah sangat luar biasa. Yang pertama begini, jadi saya ingin cerita sedikit bagaimana menjadi sosok guru dan dosen abad 21. Jadi kita sebagai guru, sebagai calon guru, sebagai dosen, calon dosen di abad 21, ini yang harus selalu saya tegaskan adalah jangan sampai teman-teman dosen itu menyiapkan mahasiswanya sebagai calon guru dan calon dosen abad 21 ke depan yang usang. Maksud saya begini, jadi kalau Anda mempersiapkan calon mahasiswa, calon guru, sebagai calon dosen di abad 21 dan juga ke depan mereka akan menjadi guru dan dosen di masa yang akan datang, itu harus betul-betul disiapkan berbagai bekal untuk penguatan kompetensi, hard skill, dan soft skill. Nah, bagaimana kita perlu menyiapkan itu? Tentu yang diawali selalu introspeksi diri, mawas diri, dan evaluasi diri. Ini yang penting. Teman-teman perlu ingat, kita belajar bahasa Indonesia sejak SD, SMP, SMA, SMK, bahkan di perguruan tinggi. Pertanyaannya, apa yang kita dapatkan? Apa yang berubah pada diri kita dengan belajar bahasa Indonesia sejak SD sampai perguruan tinggi? Sejak dulu mungkin kita ya hanya seperti ini saja kan. Nah, ini PR buat kita, PR untuk dosen dan juga guru bahasa Indonesia. Sederhana, apa yang harus kita lakukan sebagai guru dari bahasa Indonesia ketika kita masuk kelas dan ketika kita di luar kelas. Nah, sebagai contoh begini, saya katakan, sebagai seorang guru, kita harus kompeten, hard skill dan soft skill. Sebagai seorang dosen, kita harus kompeten, hard skill dan soft skill. Mengapa demikian? Kompetensi seseorang itu harus diuji dengan kondisi konteks di lingkungan kita. Selalu saya gaungkan berliterasi dengan rasa, rajin menulis dan membaca. Bukan sekedar membaca, menulis, membaca dari teks. Tapi ada 3 pilar, 3 ranah yang harus kita pahami. Yang pertama, membaca, menulis pada teks, konteks, dan konteks. Para mahasiswa bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia harus memiliki strategi-strategi tutur itu untuk bisa menguasai kompetensi hard skill dan soft skill. Sebagai contoh begini, saya selalu katakan, para mahasiswaku coba, ada enggak mahasiswaku misalnya, ada di kelas, dosen Anda menanyakan setelah kuliah, mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, adakah yang ingin bertanya? Rata-rata diam atau mengangkat tangan? Ini pertanyaan. Ini renungan. Kalau saya mengajar selama ini, ketika saya tanya, adakah mahasiswa yang mau bertanya? Rata-rata diam, saling pandang, senyum-senyum. Saya selalu memberi ilustrasi begini. Mungkin
yang pernah jadi mahasiswa saya selalu ingat. Kalau saya tanya diam saja, di Amerika dosen bertanya, mahasiswa tetap duduk, mahasiswa langsung berdiri, angkat tangan, lalu bertanya, menyampaikan ide gagasan. Di Malaysia, dosen bertanya, mahasiswa tetap duduk, angkat tangan, lalu menyampaikan tanggapan dan pertanyaannya. Kalau di Indonesia, dosen bertanya, mahasiswa tetap duduk, diam, tundukkan kepala, dosen berdoa, mulai. Nah, ini menjadi kondisi yang real. Tapi sebenarnya yang saya harapkan, bagaimana seorang guru, seorang dosen itu bisa melatih keberanian mental mahasiswa, calon guru, dan calon dosen bahasa Indonesia itu keberaniannya begini, saya contohkan. Oke, anak-anak, siapa yang mau bertanya? Saya selalu katakan, mahasiswa misalnya, Arbus, angkat tangan. Mas Arbus, kenapa angkat tangan? Latihan dulu, Pak. Latihan angkat tangan dulu. Nah, loh, nggak mau tanya? Enggak, Pak. Latihan angkat tangan dulu. Enggak apa-apa. Itu melatih keberanian. Lalu yang minggu kedua, pertemuan kedua, angkat tangan lagi. Loh, ada apa, Mas? Ini, Pak. Saya paham betul yang Bapak jelaskan itu sangat baik, menarik. Tetapi saya ingin menyampaikan, saya kok nggak bisa nangkep ya. Anak yang sudah berani seperti itu, luar biasa. Anak yang sudah berani menyampaikan ide dan gagasan secara real dalam konteks pembelajaran di kelas, menyampaikan ide dan gagasannya, lalu menyampaikan gagasannya dengan santun, ini para mahasiswaku yang hebat dan luar biasa. Kalau saya katakan, sebagai seorang calon guru, calon dosen abad 21, ini teman-temanku mahasiswa yang baru semester 2, semester 4, ataupun mungkin yang semester 6, ada Bapak Ibu dosen yang ada, selalu saya katakan, harus berbasis pengalaman, berbasis fakta, berbasis data, dan terus-menerus pada pengalaman di lapangan. Dan kita harus banyak diskusi dengan teman-teman yang ada di lapangan, para guru dan juga para praktisi. Nah, saya katakan begini, kalau teman-teman ini khusus untuk dosen dulu. Kalau teman-teman dosen bahasa Indonesia ngajar di kelas hanya berbasis pada bacaan, teori-teori baca, ya hasilnya teori yang. Tapi teori yang teman-teman baca itu melaborasikan dengan kondisi di lapangan, nggak cukup. Seorang dosen akan segera mencari strategi baru, inovasi baru sesuai kebutuhan yang ada di lapangan. Oleh karena itu, para mahasiswa bahasa Indonesia, kalian prodi jangan hanya baca tulisan-tulisan bahasa Indonesia. Kalian baca tulisan-tulisan bahasa Indonesia, tulisan-tulisan bidang lain yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa asing, sehingga kalian akan menguasai kompetensi asing. Oleh karena itu, saya katakan bagaimana kita bisa merealisasikan kompetensi hard skill dan soft skill itu sebagai calon guru, calon dosen abad 21, itu selalu saya katakan milikilah 5B. B yang pertama, bersilaturahmi. Nih, sebagai mahasiswa, dosen, jangan segan untuk bersilaturahmi. Silaturahmi tidak harus bertemu langsung. Sekarang ini ada namanya Android, ada teknologi. Sekarang ini kita bisa bersapa, ini silaturahmi, ya, bersilaturahmi. Jadi kita bisa saling mengenal. Para mahasiswaku, kita pernah ketemu saat ini melalui kuliah daring ini, teman-teman sekarang kenal Pak Rohmadi. Anda boleh saja diskusi saat-saat tertentu, WA Bapak, kita diskusi, tanya-tanya, boleh, enggak apa-apa. Ini bagian silaturahmi. B yang pertama, bersilaturahmi. B yang kedua, berkomunikasi. Nih, mahasiswa bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia harus bisa menunjukkan keteladanan bagaimana teknik dan strategi berkomunikasi yang baik, benar, dan santun. Baik, benar, dan santun. Kenapa saya katakan dalam kondisi ini baik yang pertama? Karena itu yang kontekstual. Strategi bertutur ini penting untuk kita miliki sebagai calon guru dan dosen bahasa Indonesia. B yang kedua, berkomunikasi. B yang ketiga, berkolaborasi. Nih, pentingnya kita berkolaborasi dengan siapa saja. Tidak harus berkolaborasi hanya dengan bahasa Indonesia. Kita bisa berkolaborasi dengan bidang hukum, bidang sains, bidang teknik, bidang macam apapun. Kalau teman-teman mahasiswa bisa mewujudkannya nanti dalam penulisan PKM. Lalu bisa juga menulisan dalam bidang penelitian lintas bidang, bisa juga. Untuk dosen juga begitu. Nah, ini berkolaborasi ini penting.
Dalam bidang penulisan bisa berkolaborasi, tulis buku, nulis novel, nulis cerpen, nulis apapun bisa. Ini bagian dari B yang ketiga, berkolaborasi. B yang keempat, beraksi. B yang keempat, beraksi. Beraksi ini jangan hanya ide, jangan hanya ada dalam bayangan, tapi harus kita tunjukkan aksi nyata. Aksinya apa? Kecil-kecilan dulu. Teman-teman, yang mahasiswa latihan nulis ya nulis. Jangan hanya menulis ketika dapat tugas. Ini penting. Wajibkan diri Anda untuk menulis, untuk membaca setiap hari tanpa harus diperintah orang. Tapi yang penting adalah hati Anda sendiri. Nah, B yang kelima adalah berliterasi dengan ratu lisan, rajin menulis dan membaca. Baik teks, konteks, dan konteks dalam kehidupan. Konteks kehidupan inilah yang penting akan menjadikan hard skill dan soft skill kita berimbang. Bagaimana kita bisa bertemu dengan orang yang lebih tua dari kita, bisa yang sepadan maupun yang lebih muda dari kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita bisa bernegosiasi, bagaimana kita bisa berkolaborasi. Sehingga saya katakan yang namanya berliterasi bukan sekedar membaca dan menulis, tapi bagaimana kita mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan semua aspek wawasan dan pengetahuan serta pengalaman kita untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan, baik nyata maupun dunia maya. Ini penting. Nah, 5B yang pertama. Lalu sebagai calon guru dan dosen abad 21, teman-teman mahasiswa dosen harus menguasai 4C. Ini yang sudah menjadi salah satu penguatan bahwa dalam dunia pengembangan abad 21 ini perlu menguasai 4C. C yang pertama apa? Kreatif. Seorang guru, seorang dosen, seorang mahasiswa harus selalu berpikir kreatif dalam hal apapun. Sehingga proses berpikir kreatif ini kreatif yang pertama. C yang pertama. C yang kedua, berpikir kritis. Jadi kalau tadi saya kolaborasikan antara C pertama kreatif dan kritis ini sinergis. Mungkin sinergisitasnya gini. Contoh, Mas Budi dalam kondisi tertentu kuliah di kos-kosan, kiriman dari bapaknya belum datang, duitnya di dompet juga habis. Nah, lalu dia berpikir kreatif. Waduh, gimana ini kalau saya nggak berpikir kreatif, nggak melakukan aktivitas, kita nggak akan makan. Lalu dia berpikir kreatif apa? Datang ke warung soto. Bu, saya bantu sini ya Bu. Nanti saya diberi makan untuk makan malam. Ini berpikir kreatif. Tanpa dia berpikir negatif, tapi kreatif. Karena apa? The power of kepepet. Tadinya nggak akan berani datang ke warung untuk minta bantu-bantu ibu warungnya untuk nanti dapat upah itu. Tapi nggak mungkin ibunya hanya memberikan uang itu makan malam saja. Tapi saya yakin setelah makan malam, weh Mas Budi, kamu ternyata kerjanya luar biasa. Nah, nih 50.000 nanti untuk kamu ya. Ya, terus besok kalau lo nggak di sini lagi ya. Nah, ini posisi itu. Pertama berpikir kreatifnya dia membantu-bantu sebagai tenaga yang ada di warung soto. Tapi setelah begitu dia melihat, wah Bu, ini warungnya kok seperti ini ramai sekali Bu, tapi kok kurang bersih. Dia berpikir kreatif lalu membranding warung itu dengan ide kreatifnya. Bu, warung ini saya sulap menjadi yang keren ya Bu. Jadi biar anak muda, para mahasiswa sini semua. Gunakan teorinya Pak Irmawan Kartajaya, PDB, positioning, different, branded. Nah, posisinya saat itu seperti itu warung sotonya. Kurang bersih, layanannya kurang prima, dan lain sebagainya. Lalu dia harus memiliki pembeda, branded, different-nya. Nah, dengan pembeda ini dia ubah warung itu. Di branding dengan berbagai tulisan-tulisan inovatif, menjadi warung pustaka, menjadi apa, ada buku-buku yang taruh di pojokan. Nah, ini dikemas semuanya. Lalu dibuatkan IG khusus untuk setiap pelanggan, di-share di grup itu pas rame pagi, siang, sore. Akhirnya semua tertarik. Nah, disitulah menjadi branding, menjadi viral. Nah, itulah kreativitas. Berpikir kreatif dan juga kritis. Semua aspek dikritisi di situ. Nah, di sini menjadi kekuatan penting sebagai calon guru, calon dosen untuk bisa merealisasikan berbagai ide gagasan itu, sehingga nantinya mereka mampu berkompetisi, mampu berkreasi, dan juga mampu berkolaborasi. Itu C yang kedua, kritis. Bahasa Indonesia,
itu harus betul-betul menjadi contoh dalam berkomunikasi. Karena apa? Karena kemampuan berkomunikasi teman-teman mahasiswa bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia itu akan menjadi perhatian bagi orang lain. Oleh karena itu, kekuatan kita sebagai seorang mahasiswa, seorang dosen harus memiliki hard skill, soft skill yang nantinya berimbang. Dan itu harus dikembangkan sebagai potensi dasar repertoar kompetensi kuasai 6 literasi dasar yang disepakati Forum Ekonomi. Yang pertama, literasi menulis dan membaca. Kedua, literasi numerik. Yang ketiga, literasi keuangan. Yang keempat, literasi digital. Yang kelima, literasi sains. Yang keenam, literasi budaya dan kewargaan. Kalau kita bisa menguasai 6 literasi dasar yang disepakati Forum Ekonomi Dunia untuk seluruh generasi abad 21, maka disitulah kekuatan kita akan mampu menjadi pelita dalam kegelapan bagi semuanya. Karena apa? 6 literasi dasar itu akan menjadi kompetensi hasil dari hasil bacaan, dari hasil diskusi, dari hasil FGD, dari hasil apapun itu akan menjadi bagian penting repertoar penguasaan kompetensi kita. Nah, jadi kalau kita memiliki repertoar kompetensi hard skill, lalu kita memiliki soft skill dengan formula 4C, lalu kita memiliki soft skill dengan 5B, lalu kita punya soft skill dengan PDB-nya Pak Irmawan Kartajaya, maka sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, calon guru, calon dosen, tinggal perencanaan pembelajaran yang baik. Tinggal merencanakan strategi pembelajaran yang inovatif. Tinggal merancang untuk memainkan media pembelajaran yang inovatif. Maka sebagai penguatan akhir, seorang calon guru, calon dosen abad 21 yang pertama berubah mindset-nya. Berubah cara berpikirnya, berubah pola pikirnya. Yang kedua, harus kaya materi pembelajaran. Apapun, baca apapun akan menjadi materi pembelajaran kita. Kuasai materi, Anda akan tenang berada di depan kelas, berada di teman-teman di depan audiens. Yang ketiga, kuasai kaya strategi pembelajaran atau model-model pembelajaran inovatif. Aneka model pembelajaran inovatif. Paling baik strategi, skenario, model pembelajaran itu adalah yang dihasilkan oleh seorang guru, seorang dosen di dalam kelas. Dengan berbasis pengalaman yang ia miliki. Yang keempat, bangun jaringan seluas mungkin, baik jaringan nyata di dunia nyata atau jaringan digital. Jaringan digital itu ya melalui medsos kalian. Manfaatkan medsos kalian, punya IG, punya Facebook, punya email, punya apapun namanya, Twitter dan sebagainya, gunakan itu semua untuk membangun jaringan. Kita bisa kenal dari seluruh elemen, seluruh tokoh-tokoh nasional di Indonesia. Bagaimana caranya? Itu menjadi bagian penting. Jadi kalau kita kenal, misalnya kalian mahasiswa ketemu Pak Romadi, kenal Pak Romadi, jangan hanya kenal, foto bareng, lalu nyimpan nomornya selesai. Bukan. Tapi gunakan, komunikasikan. Bapak, saya ingin konsultasi bidang pragmatik, Bapak. Bapak, saya pengen nulis gini, bagaimana Pak? Pak, mohon saya bisa diberi pengantar untuk tulisan saya, Pak. Oh Pak, itulah fungsi komunikasi dan kolaborasi. Dan itu dengan senang hati saya akan membuka diri untuk semuanya, seluruh masyarakat Indonesia melalui Arfus Ratulisa, lembaga literasi Arfus Ratulisa ini menjadi bagian penting untuk kita berkolaborasi. Membaca, menulis, memperdalam, dan juga memperkaya khasanah wawasan kita untuk seluruh Indonesia. Oleh karena itu, komunitas-komunitas Ratulisa yang ada di seluruh Indonesia, saya berharap mari kita berkolaborasi. Kita tidak bisa sendiri lagi. Yang keempat tadi, bangun jaringan. Yang kelima, harus berkarya. Berliterasi dengan Ratulisa, rajin menulis dan membaca, berkarya. Kalian ingat, seorang pelukis yang ada di Perancis, dia dulu dianggap dia sebagai seorang pelukis benda seperti hidup yang akan dikenang sepanjang hayat. Tapi ternyata ketika sudah ditemukan kamera, dalam sekejap hilang. Sekarang, dengan era digital, kita tidak usah ketemu di Surabaya, kita mahasiswa Al-Hikmah, dosen Al-Hikmah, kita bisa ketemu. Pak Romadi di Solo, Anda di Surabaya, kita bisa saling kuliah pakar, kita bisa saling berseminar, kita bisa saling workshop. Ini terintegrasi. Kemarin saya memberi materi seminar untuk Unsiah, besok
Tarakan, sekarang tidak ada sekat antara waktu dan juga media, semua bisa kita manfaatkan. Oleh karena itu sebagai penutup, yang kelima, tadi saya katakan harus mengubah mindsetnya, kaya materi pembelajaran, kaya model pembelajaran, bangun jejaring. Nah, yang kelima, nih, teman-teman harus produktif. Dan kalau sudah produktif, teman-teman harus bisa membagikan ide gagasan itu. Karena apa? Kenapa saya gaungkan berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin dan menulis dan membaca, sehingga kalian ke depan harapan saya bisa menjadi seperti ini, menjadi guru dosen hebat dan luar biasa. Dan Anda akan bisa berkarya karena menulis itu adalah membangun keabadian. Kalau Allah menghendaki, setiap detik, setiap saat, setiap waktu, siapapun bisa diambil Allah. Tapi dengan tulisan kita akan abadi sepanjang hayat. Maka kekuatan itulah sebagai calon guru, calon dosen abad 21, kita harus selalu berkarya dan itu akan dikenang sepanjang masa. Karena semuanya akan parkir, tetapi kekuatan kita yang akan mengantarkan bahwa ide gagasan kita. Teman-teman tak tahu Chomsky, tapi belum pernah ketemu orangnya. Tapi nama-nama itu selalu disebut di mana-mana, tidak pernah berhenti. Karena apa? Temuan karyanya. Teman-teman tahu Newton. Siapa Newton? Menghasilkan karya yang luar biasa, dikenang sepanjang masa. Maka selalu saya katakan, berliterasilah dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Membacalah untuk menulis dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat. Ingat pesan Pak Harpan dalam novelnya Laskar Pelangi. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Dan ingat, hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk meminta sebanyak-banyaknya. Semoga kalian mahasiswa-mahasiswaku yang hebat dan luar biasa, Bapak Ibu dosen betul-betul menjadi generasi hebat yang bermanfaat, generasi sejati yang selalu menginspirasi dan memotivasi, generasi bermartabat yang maslahat untuk umat. Selamat dan sukses. Kita ketemu dalam waktu dan gelombang yang berbeda, namun tetap literasi yang sama dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Sukses. Saya kembalikan Mas Henry. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab, kami persilahkan. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Bos, Pak Rohmadi telah memberikan kuliah umum yang terkait dengan literasi. Oke, bagi teman-teman mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen yang mau bertanya, monggo cukup ajukan jari gini. Langsung saya tunjuk nanti. Oke. Ya, siapa? Oke. Mas Wido mau bertanya. Monggo Mas Wido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Wido enggak ya? Nggih, Pak. Ketemu lagi Pak Romadi. Jadi teman-teman mahasiswa, saya perkenalkan Pak Romadi ini salah satu dosen yang membawa saya timnas. Jadi kebetulan saya diamanai di Al-Hikmah untuk memegang PKM Pak Romadi. Jadi mungkin juga bisa diberikan motivasi dan sharing bagaimana sih memberikan atau mungkin memunculkan ide yang unik untuk mahasiswa gitu Pak. Karena salah satu kemarin yang mendorong saya juga jenengan Pak Romadi. Gitu Pak. Terima kasih. Mas Wido. Oke, keren Mas Wido. Saya masih ingat betul perjuangan Mas Wido dan kawan-kawan ini saat timnas itu sangat luar biasa. Dan ini perlu dicontoh oleh para mahasiswa di Al-Hikmah agar kalian nanti betul-betul bisa meniru dan meneladani dosen kalian yang hebat dan luar biasa. Namanya sudah Wido. Wah, Wido ya. Gini, mencari ide kreatif itu bisa dari mana saja. Bisa dari membaca, bisa dari jalan-jalan, bisa dari berdiskusi dengan orang, bisa dari melihat YouTube, bisa melihat apa saja. Sederhana. Teman-teman selalu saya contohkan sederhana. Dan ini belum pernah digarap. Ini para mahasiswa di Indonesia itu kan mayoritas Muslim tuh. Dan mayoritas berjilbab tuh. Coba mahasiswa Al-Hikmah, ada enggak yang ketika pakai jilbab itu merasakan panas? Pernah merasakan enggak itu? Nah, kalau pernah merasakan, kira-kira muncul ide apa ketika merasakan panas ketika pakai jilbab? Nah, ini kan muncul ide gagasan. Nah, bagaimana kita bisa membuat jilbab ber-AC? Jilbab ber-AC ini sangat ringkas. Idenya kreatif dan sangat luar biasa. Dalam proses ini, kalau kita membuat jilbab ber-AC, apakah dibuat dari bahannya? Itu bisa juga. Tapi ini bisa dikemas
bagaimana kita bisa memberikan rasa nyaman ketika pakai jilbab tidak panas. Tapi berdasarkan survei saya, semua orang yang pakai jilbab rata-rata pernah merasakan sumuk panas. Maka itu muncul ide bagaimana kita bisa menghasilkan jilbab ber-AC. Yang kedua, kita bisa, mohon maaf kalau Mas Wido beli HP itu toh. Nah, itu Iya, bagaimana Pak. kita bisa dengan jilbab yang berantena. Nah, jilbab antenanya kan integrasi. Bagaimana kita bukan berarti lupa antenanya nanti gini. Nah, itu pikir kreatif tadi. Berpikir kreatifnya bagaimana? Biasanya kalau di jilbab itu kan ada payet tuh. Nah, payet ada juga yang bagian depan digunakan itu. Nah, itu diganti timah-timah penangkap sinyal. Nah, sehingga nanti para wanita tidak usah pasang susuk lagi, Mas Wido, dan para mahasiswa. Siap Pak. Orang akan mendekat, wah Mbak minta sinyal. Nah, itu karena apa? Itu ide kreatif. Nah, bagaimana kita bisa mengatasi itu? Tentu itu berpikir kreatif. Nah, termasuk bagaimana kita justru dikti itu yang dicari sekarang adalah teknologi tepat guna. Jadi kalau saya sarankan buat PKM sekarang jangan terlalu banyak misalnya makan dan lain sebagainya yang diinovasi itu UMKM dan sebagainya. Ya, justru bagaimana kita untuk percepatannya itu, karena sekarang kan pendanaannya ada di tidak lagi langsung ditangani di kementerian kita, tapi terintegrasi dengan bidang ristek. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menghasilkan teknologi tepat guna, karena bagi mereka Pak Presiden juga sudah menegaskan melalui Kemendikbud juga, kalau hanya sekedar mohon maaf dapat ide tapi tidak bermanfaat, nggak usah direalisasi. Jadi lebih baik yang betul-betul tadi, contoh saya katakan penemuan anak SMK yang di Jawa, yang di Surabaya kalau nggak salah itu, helm ber-AC itu kan keren, anak SMK temukan. Nah, justru kita orang-orang humaniora, bagaimana kita bisa mengintegrasikan berbagai pola, itu akan menjadi penting. Maka saya sarankan Mas Wido untuk bisa memainkan peran mata kuliah KWU, mata kuliah MKU Bahasa Indonesia, mata kuliah metodologi penelitian, kemudian mata kuliah PKN, mata kuliah MKU lain itu ada IAD, IBD dan sebagainya, itu untuk bisa menghasilkan proposal PKN. Karena kita bisa merencanakan sukses melalui PKM. Pak Romadi dulu, mohon maaf, bisa sampai ke Timnas Surabaya itu karena PKM. Itu padahal sudah lulus Pak Romadi waktu itu. Siap. Nah, ini penting. Dan itu tolong disampaikan pada para mahasiswa agar memotivasi. Juga selalu saya katakan pada mahasiswa saya, ketika kita melalui PIMNAS, itu bisa juga, mohon maaf, kita outputnya kalau dapat emas kan dapat beasiswa S2 gratis. Nah, kita bisa kenal dengan teman-teman kita dari luar daerah. Betul Bapak. Jadi penting tadi yang saya katakan mencari kita. Itu Mas Wido. Semoga Mas Wido. Siap Bapak. Adik kelas saya yang keren dan luar biasa. Masyaallah. Siap. Bapak. Terima kasih. Mohon doanya semoga kami di sini terus berjuang, Bapak. Insya Allah kami akan terus bersilaturahmi dengan Bapak juga biar prodi bahasa Indonesia, khususnya pendidikan bahasa Indonesia semakin jaya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ustaz Henry. Monggo. Ya. Terima kasih Pak Wido. Perlu diketahui oleh mahasiswa bahwasanya Pak Romadi itu aktif di YouTube-nya. Di YouTube nanti kalau pengen mengenal lebih jauh Pak Romadi itu bisa klik channel YouTube-nya Pak Romadi, Muhammad Romadi, nanti insya Allah muncul ya. Atau Arfus Ratulisa ya. Insya Allah setiap kegiatannya Pak Romadi itu pasti diabadikan ya, diabadikan di YouTube ya. Karena memang Pak Romadi ini memang luar biasa ya. Dan mahasiswanya yang dulu itu juga ikut-ikut termasuk Ustadz Wido ya, kadang juga ikut vlog ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang pengen mengenal lebih jauh Pak Romadi nanti bisa ya, subscribe ya, dan juga like ya, karena memang banyak video yang bermuatan inspirasi atau yang bermuatan motivasi sehingga kita kedepannya itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Moga teman-teman ada yang mau bertanya, ayo ajukan tangan ya teman-teman. Denny, ayo ajukan tangan.
Siapa teman-teman? Masa nggak ada yang bertanya ini? Oke, Mas Harian Bayu, monggo bisa dihidupkan. Oke. Mas Harian Bayu anak semester 2. Monggo Mas Bayu. Oke, terima kasih buat Pak Romadi dan izin Halo, untuk Bayu. Ustadz Ustazah. Saya mau bertanya dengan Pak Romadi. Ya, jadi Pak Romadi begini Pak Romadi. Ya. Baik saat ini dan saya juga masih kesusahan untuk membuat sebuah judul. Gimana sih Ya. Pak cara membuat judul yang menarik? Itu aja dari saya Pak. Terima kasih. Judul untuk apa ini? Untuk sebuah penelitian Pak. Oh, penelitian. Penelitiannya untuk skripsi, untuk PKM, atau untuk yang lain? Seperti yang kemarin untuk pembuatan PKM itu Pak. Saya juga masih kesusahan. Gimana sih Pak cara membuat judul yang menarik gitu? Terima kasih. Baik. Mas Bayu, jadi kalau judul untuk PKM, ini kan variasi ya. Ada judul PKM untuk penelitian, ada judul PKM untuk pengabdian masyarakat, ada judul PKM untuk karsa cipta, dan judul-judul yang lain. Nah, judul itu fungsinya kan satu untuk menarik pembaca. Yang pertama menarik pembaca. Kalau Mas Bayu pernah belajar jurnalistik, itu antara judul misalnya Pak Wali Kota gigit anjing itu mungkin biasa. Tapi kalau Pak Wali Kota gigit anjing itu luar biasa. Daya tariknya akan luar biasa. Nah, oleh karena itu ketika kita memilih judul dalam sebuah penelitian itu harus bagaimana punya nilai jual. Satu. Yang kedua, bagaimana judul itu bisa menggambarkan isi tanpa harus orang tahu isinya. Tuh, nanti mereka tidak baca dong Pak. Nah, justru itu. Ketika kita bisa merumuskan judul yang menggambarkan isi, itulah yang diharapkan akan bisa memberikan gambaran dari judulnya. Jadi membaca judul sama membaca abstrak itu sudah tahu isi keseluruhannya apa. Maka selalu saya memberikan tips untuk membaca itu biasanya kalau baca buku, kalau Anda belum sempat membaca secara keseluruhan, bacalah judulnya, baca daftar isinya, lalu baca back cover-nya. Anda akan tahu isinya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan judul yang menarik? Satu, judul itu tidak terlalu panjang. Satu. Yang kedua, judul itu mengandung topik inti yang betul-betul memiliki kebaruan. Yang ketiga, judul itu meskipun sudah ada di lapangan, tapi harus punya nilai pembeda. Tadi saya katakan, misalnya pelatihan pembuatan jilbab, itu kan udah biasa Mas Bayu. Untuk judul PKM nggak akan laku. Tapi ketika itu diubah, pelatihan pembuatan jilbab ber-AC bagi anak di bantaran sungai, itu akan punya nilai jual tinggi. Pelatihan pembuatan jilbab biasa, tapi dapat subsidi topik inti jilbab ber-AC, yang kedua anak bantaran sungai. Nah, biasanya anak bantaran sungai itu kan jarang mendapatkan perhatian. Itu yang pertama. Jadi harus ada pembedanya. Kalau saya katakan begini misalnya, pelatihan pembuatan jilbab ber-AC untuk kaum difabel. Nah, ini kan juga punya nilai pembeda, kaum difabel. Nah, oleh karena itu harus punya satu nilai pembeda. Jadi judul yang kita miliki apapun pastikan punya nilai pembeda dari yang lain, sehingga itu pembeda itu yang menjadi keunggulan. Kalau saya melatih bahasa Inggris bagi mahasiswa itu sudah biasa, tapi kalau saya akan memberikan pelatihan bahasa Inggris bagi tukang becak, ini luar biasa. Kalau saya ingin melatih penanganan sosialisasi COVID-19 untuk para medis, itu biasa. Tapi kalau yang saya latih itu adalah para lansia, itu luar biasa. Jadi Mas Bayu harus bisa memilih pembeda dari apa yang ingin dituliskan. Begitu Mas Bayu. Dan Mas Bayu harus banyak membaca, karena dengan banyak membaca itu akan punya wawasan pembeda untuk membedakan dari topik-topik yang lain. Itu Mas Bayu. Itu Mas Hendri. Baik, terima kasih buat Pak Romadi.
Ustadz Henry, Ya. saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Sukses. Bayu. Itu dia Mas Bayu ya. Mas Bayu ini malam-malam jam 2 malam tuh WA saya Pak Romati. Tanya judul Iya. untuk pertanyaannya jam 2 malam ini. Tapi ya belum saya balas, masih tidur. Ya. Oke, kalau balas cepatnya. Monggo teman-teman yang mau bertanya ya. Oke. Informasi Pak Romati bahwasanya teman-teman ini aktif menulis, suka nulis, tapi kadang juga perlu wadah lah. Nah, mungkin nanti bisa bersama dengan Artus Ratulisan ya. Nanti teman-teman yang Sangat punya bisa. tulisan kumpulan puisi, tulisan artikel, tulisan buku motivasi nanti bisa ditemukan di tempatnya Pak Romadi ya. Artus Ya. Ratulisan ya. Itu Yap. nanti insya Allah ya, Ya, berkolaborasi. berkolaborasi karena intinya dari kuliah ini adalah kita bisa berkolaborasi dengan beliau ya. Monggo teman-teman yang pengen berkolaborasi atau ingin bertanya ya, mumpung masih ada Pak Romadi pakar literasi. Monggo teman-teman. Oke. Ayo mau bertanya. Laskar Literasi STKIP. Mas Wildan. Oke, Mas Wildan. Monggo Mas Wildan diaktifkan ya sebetulnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Wildan dari semester 6 Prodi Bahasa Indonesia di S3 Balikma Surabaya. Saya ingin Ya. bertanya terkait tentang literasi. Nah, soalnya ketika membangun minat baca dalam kelas atau dalam pembelajaran yang mungkin kita kan di STKIP kan sering sekali untuk mengajar ya. Jadi sering praktek. Nah, di sana saya masih kesulitan untuk menumbuhkan bagaimana mereka itu supaya senang untuk membaca. Rata-rata mereka hanya suka untuk memirsa. Nah, biasanya itu bagaimana cara? Saya masih belum menemukan cara yang paling cepat atau paling singkat buat mereka suka membaca itu aja. Terima kasih, Pak. Baik, Mas Wildan. Mas Wildan, saya kira bersama mahasiswa yang lain, para siswa di seluruh Indonesia, itu suka kan baca WA? Suka kan baca status? Suka kan baca cerita? Suka kan membaca Twitter? Dan suka membaca Facebook? Dan juga yang lain. Nah, berawal dari suka itulah yang harus dialihkan pada medianya. Jadi kalau membaca itu jangan dipaksa untuk misalnya langsung anak-anak baca topik yang berat. Anak-anak diminta membaca topik-topik misalnya yang berat-berat kayak gini. Jangan, tetapi biarkan saja yang disukai apa dulu. Jadi ketika yang disukai itu menjadi bagian penting untuk kebiasaan membaca, maka nanti akan bisa menumbuh kembangkan minat baca itu dengan sendirinya. Lalu itu harus didukung dengan apa? Komunitas. Jadi kalau dulu ada masih waktu di kampung itu kan ada lagu Tombo ati iku ono limang perkara. Nah, yang ketiga kan wong kang soleh kumpulono. Nah, sebenarnya itu bagian dari komunitas. Orang yang dekat kiai mesti akan bau kiai. Orang yang dekat dengan komunitas menulis tentu juga akan terbiasa untuk menulis. Orang yang terbiasa dengan kumpulannya orang membaca, maka dia juga akan tertarik untuk membaca. Kalau semua lingkungannya membaca, dia akan terbangun untuk membaca. Maka kalau sudah seperti itu, bangunlah lingkungan itu. Wujudkan lingkungan itu dan ciptakan lingkungan itu. Sehingga kalau kita bisa menciptakan lingkungan itu, maka disitulah kekuatan kita nantinya akan bisa memberikan dampak nyata bahwa kita itu sebagai generasi Indonesia itu akan mampu memiliki kebiasaan baca yang luar biasa. Dan kita tentu saja akan bisa memberikan satu kontribusi kepada Mas Wildan dan juga kawan-kawan bagaimana membangun budaya baca ini khususnya bisa untuk teman-teman baik di kelas, di luar kelas, di perpustakaan, di sekolah, dimanapun saja, termasuk di masyarakat. Maka kita ada gerakan literasi sekolah, ada gerakan literasi kampus, ada gerakan literasi masyarakat, ada gerakan literasi nasional, semua aspek itu dibangun. Nah,
Oleh karena itu, semua media harus disiapkan, kebiasaan harus dipaksa. Memang dipaksa. Maka saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya, mewajibkan mereka untuk membaca minimal 1 minggu 1 buku minimal. Apapun, buku apa saja yang dibaca silahkan. Nah, setiap 1 minggu saya mesti kontrol cek. Mereka selalu berbagi apa yang dibaca minggu itu. Nah, ini menjadi penting. Suatu saat kita ambil waktu untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Apa yang kamu baca, apa yang kamu lakukan kemarin dengan hasil bacaan itu, lalu apa yang kalian dapatkan dibagi pada yang lain. Sehingga 3M yang kita lakukan, 3M, membaca, memahami, lalu membagikan. Ini menjadi penting. Baca apa saja. Karena baca apa saja ini akan berdampak. Kalau kita lihat dari hasil bacaan kita, tentu wawasan kita, repertoire kita antara individu satu dengan individu yang lain berbeda-beda. Maka kunci untuk membangun budaya baca ini memang harus dibiasakan. Tidak bisa kita paksa langsung dadaan yang tadinya nggak pernah baca, suruh-suruh baca, nggak bisa. Maka ketika gerakan-gerakan membaca yang dilakukan, semua disuruh pegang koran, disuruh pegang buku, pokoknya pertama kali oke lah itu dibangun dengan memaksa. Setelah dipaksa mereka membaca karena terpaksa, nggak apa-apa. Nah setelah terpaksa mereka akan biasa. Setelah biasa, nah mereka akan menjadi luar biasa. Karena apa? Dari hasil bacaan itu lalu harus ada mengembangkan ide gagasan dari hasil membaca menjadi tulisan. Khususnya jadi opini, jadi puisi, jadi apapun itu akan menjadi output dari kegiatan membaca kita. Maka tadi kalau Henry menyampaikan bagaimana hasil bacaan-bacaan kita itu bisa kita kolaborasikan bahwa proses itu akan bisa menjadi pola yang lain untuk nanti menjadi karya tulis yang seperti ini, karya buku. Nanti insya Allah saya kirimi Mas Henry. Saya kirimi buku untuk motivasi guru dan dosen abad 21. Nanti saya kirim ke alamat Mas Henry atau yang di Solo, nanti silakan dibagikan kepada para mahasiswa dan dosen di Al-Hikmah. Itu akan bisa menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita bisa melatih untuk bisa bahan bacaan motivasi bersama-sama. Jadi itu Mas Wildan. Jadi memang kuncinya harus dipaksa, terpaksa, biasa, dari luar biasa. Dan harus dituangkan menjadi hasil tindak lanjut menjadi sebuah tulisan. Maka setelah menjadi tulisan akan menjadi sebuah kebanggaan. Kita akan menjadi tagihan untuk bisa menghasilkan tulisan lebih lanjut. Saya kira itu Mas Wildan, sukses dan selamat mencoba. Saya kembalikan kepada Mas Henry selaku moderator. Dipaksa dulu. Oke, ini waktu kurang 10 menit. Satu lagi aja ya. Lalu saya kasih. Oke, Mas Afif, Mas Afif bisa didudukkan ya. Atau teman-teman dimatikan ya, yang selain bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam kenal Pak, saya Afif. Ya, Mas Afif silakan. Kadang kan preferensi siswa atau siswa preferensi Pak, preferensi kita bukan tempat hal yang mungkin usianya bisa menjamah itu misalnya Pak di sekolah itu banyak yang mengakses seperti pornografi dan lain yang kontennya konten yang belum ranah mereka. Kemudian kayak mahasiswa juga kan kadang konten-konten bacaan mereka ada yang sangat liberal seperti ateis, marxisme dan lain-lain. Itu kan sangat luas sekali Pak. Nah, gimana tuh kita sebagai bangsa Indonesia pertama sebagai guru pada siswa kita agar siswa kita tentu sadar bahwa ada batasan yang tidak boleh mereka masuki dalam hal ini literasi. Kan
literasi kan juga termasuk literasi digital. Nah, gimana membatasi literasi digital itu agar tetap sesuai ranahnya, agar apa ya, dia bisa terkontrol. Yang kedua, bagaimana mahasiswa ini tuh bisa mengetahui apa ya, kan kita gak, ya kita lihat juga teman kan ada yang mahasiswa, ada yang tinggal juga pertanyaan. Oke, makasih Mas Afif. Ya, Mas Afif dan juga mahasiswa dan dosen yang lain yang hebat dan luar biasa. Hidup itu kan dulu kita tidak ada, lalu ada, dulu tidak tahu apa-apa, sekarang apa-apa tahu, dan banyak lebih atau tahu lebih banyak. Jadi, memang hidup itu adalah proses belajar. Tuhan mendewasakan kita melalui berbagai permasalahan yang kita hadapi. Jadi, fungsinya orang tua, fungsinya guru, fungsinya dosen, fungsinya teman, fungsinya sahabat, itu adalah untuk saling menasehati. Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Kita harus saling menasehati di situ. Apapun. Maka ada kalanya kita membaca. Ada kalanya kita berdiskusi dengan kawan. Ini pentingnya Mas Afif berdiskusi dengan Pak Romadi, berdiskusi dengan Pak Pugo, berdiskusi dengan Pak Wido, berdiskusi dengan teman-teman yang lain atau dosen-dosen yang lain. Untuk apa? Berbagi. Mungkin Mas Afif tahu teori, tapi Mas Afif belum tahu prakteknya. Ketika bertemu Mas Wido, Mas Afif akan bisa bercerita, Pak, saya pengen nulis PKM, Pak, tapi saya bingung cara menulisnya. Nah, Mas Wido akan cerita pengalamannya waktu nulis PKM. Tadi ada siapa yang sempat ngechat di situ untuk cerita masa kuliah dulu. Masa kuliahnya luar biasa. Kita kuliah dulu jalan kaki, tidak kayak sekarang. Jalan kaki. Mas Wido mungkin masih ingat apa enggak itu ya, kalau di seberangnya Fakultas Sastra itu dulu ada bawahnya STSI itu ada bawah jembatan itu. Nah, Pak Romadi dulu kosnya di seberang, di barat STSI, di barat TBS, lalu kalau sekampus jalan kaki nerobos jembatan itu, jalan kaki. Nah, tapi proses itu menjadi media untuk belajar bahwa hidup itu memang harus dilalui melalui proses. Dan ketika kita teman-teman mahasiswa sudah bisa memahami batas-batas kehidupan, tahu problematika kehidupan, maka dia akan bisa memilah, memilih, memutuskan. Ini kunci, memilah, memilih, memutuskan. Semua akan dihadapkan. Hidup itu pilihan. Jadi ketika kita memiliki bahan bacaan yang luas, maka kita akan punya aneka pertimbangan yang luas. Tapi kita harus berani memutuskan dengan segala resiko. Nah, jadi seorang dosen juga, ingat, ini khusus untuk Bapak Ibu dosen. Teman-teman menjadi dosen jangan bercita-cita untuk menjadikan anak didik kita pintar, anak kita cerdas. Itu sudah ranahnya Tuhan, ranahnya Allah. Kita hanya menjadi teman diskusi, menunjukkan tempat pemantik untuk bisa mereka berubah dari yang sekarang. Anak-anak kita pintar, anak-anak kita cerdas, itu sudah gawan saka Gusti Allah. Tapi kita sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai dosen, kita perlu menunjukkan dan berbagi pengalaman. Orang tua kita membagikan pengalamannya kepada anak-anaknya agar anak-anaknya bisa melalui jalur-jalur yang melebihi dari orang tua. Nah, inilah konteks ketika Mas Afif tadi mengatakan bagaimana batasan-batasan atau memberikan batasan para mahasiswa untuk memahami literasi yang digital, literasi bahan cetak atau bahan online yang kadang itu di luar batasan ranah mereka. Misalnya pikiran-pikiran kekirian, aliran-aliran kiri, dan mungkin ketika dia sendirian kan tidak ada teman diskusi, maka pentingnya tadi membaca, memahami, lalu membagikan. Nah, saat membagikan inilah nanti akan ada, oh ini nggak baik, ini nggak cocok untuk kita, ini aliran ini nggak akan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, saat membagikan inilah tadi yang saya katakan ada 5B. Bersilaturahmi, ini pentingnya. Yang muda bersilaturahmi pada yang tua, yang muda bersilaturahmi pada dosennya,
yang mahasiswa silaturahmi pada dosennya bersilaturahmi antar dosen. Maka kenapa di situ penting kita berkomunikasi ini? Karena di situ akan ada kolaborasi. Nah, kolaborasi ini nanti kalau aksinya ini mohon maaf kalau dia tidak ada yang memberitahu, aksinya bisa aksi negatif. Tapi kalau dia ada yang memberitahu, maka aksinya yang tadinya negatif bisa membelok pada arah positif. Jadi memang kuncinya kita harus lakukan 3M dalam membaca, dalam berliterasi, membaca, memahami, lalu membagikan. Dan membagikan itu maksudnya adalah untuk bertukar pendapat. Jangan dimiliki sendiri. Ini kayak Pak Romadi ini bagian dari berliterasi, untuk berkomunikasi, bersilaturahmi, membagikan. Mungkin apa yang Pak sampaikan belum tentu selalu baik. Tapi kita sebagai penyimak, mana yang baik bisa kita gunakan, mana yang tidak baik nggak usah kita gunakan. Nah, itulah pentingnya kebijakan kita sebagai seorang pembaca yang literate, sehingga mampu menunjukkan bahwa kita akan bisa memilah dan memutuskan yang terbaik di antara yang baik. Yang terbaik di antara yang baik. Jadi Mas Afif, jangan pernah takut untuk membaca, karena apa? Dari situ kita akan menjadi lebih dewasa. Mungkin saat-saat tertentu Mas Afif akan kebentur juga, tapi tidak apa-apa. Itu bagian akan mendewasakan. Tuhan mendewasakan kita melalui masalah. Mas Afif mungkin naik motor pernah jatuh. Nah, itu cara Allah mendewasakan Mas Afif. Oh, naik motor ini besok lagi jangan lepas tangan. Jadi lepas stang gini nggak boleh. Nah, itu kalau lepas stang kalau belum ahli jangan lepas stang dulu. Tapi kalau udah ahli, kakinya bisa motornya jendet ke belakang, depan ke atas boleh. Itu butuh latihan. Maka biasanya ada catatan, jangan meniru adegan ini hanya dilakukan Mas Afif yang sudah profesional karena dia sebagai seorang heroik. Jadi memang ada prosesnya. Tidak bisa secara serta-merta. Jadi untuk bisa sampai tangga 10, ingat harus melalui tangga 1, 2, 3, 4. Kalau mau lompat tangga 1 ke tangga 3 itu sudah luar biasa. Tapi baiknya bertahap, maka kita akan bisa berevaluasi diri. Selamat sukses untuk Mas Afif. Dan lagi tadi saya katakan, ingat pesannya Pak Arfan itu sangat baik untuk kita. Kalian harus memiliki keberanian dan pantang menyerah menghadapi tantangan macam apapun. Ya ini, menghadapi tantangan macam apapun, jangan takut. Tapi di situ kita selalu ambil hikmahnya yang terbaik. Harus dengan pikiran yang jernih. Oke? Selamat sukses untuk Mas. Saya kembalikan. Terima kasih, Pak. Sukses selalu ya. Terima kasih Pak Romadi memberikan kuliah umum